Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini, kita akan membahas soal TPM ketiga literasi membaca bahasa Indonesia paket B. Langsung saja kita akan masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, teman-teman akan ditampilkan sebuah infografis yang judulnya itu adalah peningkatan kualitas BBM, strategi halau polusi udara. Nah, di sini ada beberapa informasi, termasuk juga informasi tentang informasi tentang persentase penyumbang polusi udara, kemudian dampaknya, kemudian peningkatan kualitasnya, kemudian manfaat penerapan Euro 4 dan lain sebagainya. Pertanyaannya, pernyataan yang tidak sesuai dengan infografis tersebut terdapat pada nomor berapa? Nah, hati-hati ya di sini. Di sini ditekankan adalah pernyataan yang tidak sesuai. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Salah satu cara mengatasi polusi udara adalah dengan mengurangi kadar sulfur dalam BBM. Nah, kalau pernyataan nomor satu itu dapat kita temukan di bagian ini, pada bagian sub judul ya. Nah, ini di bagian di sini. Di sini dikatakan salah satunya dengan mengurangi tingkat sulfur pada bahan bakar minyak atau BBM. Nah, jadi pernyataan nomor 1 ini pernyataannya benar ya. Nomor 2 sekarang, polusi udara merupakan faktor penyebab kematian 8,1 juta jiwa di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, angka 8,1 juta jiwa itu bukan terjadi di Indonesia ya, tetapi di dunia. Nah, di bagian sini. Jadi, pernyataan di Indonesia ini kurang tepat. Nah, maka opsi nomor 2 ini salah satu jawaban yang benar untuk mewakili pernyataan yang tidak sesuai. Sekarang nomor 3. Penerapan Euro 4 dapat mengurangi masalah kesehatan masyarakat serta menurunkan biaya pengobatan penyakit akibat polusi. Nah, nomor 3 ini kalau kita lihat ya, nomor 3 ini, nah di bagian sini. Nah, di sini ditekankan adalah peningkatan. Sedangkan di opsi nomor 3 ini penerapan Euro. Nah, jadi yang nomor 3 ini hampir ini ya. Sebentar. Kalau kita mau perhatikan dengan teliti, penerapan Euro 4 dapat mengurangi masalah kesehatan masyarakat serta menurunkan biaya pengobatan penyebab akibat polusi. Oke, berarti yang penerapan kualitas BBM sesuai standar Euro 4 ini pernyataannya benar ya. Nah, karena salah satu manfaat dari penerapan Euro 4 itu adalah dia dapat menurunkan tingkat pencemaran di situ. Nah, berarti yang nomor 3 ini benar pernyataannya. Kita lihat nomor 4. Selain transportasi, pembakaran dan proses konstruksi turut menjadi penyumbang kedua terbesar polusi udara. Nah, kalau kita lihat di sini yang nomor 4 itu, nah di bagian sini ya, yang menempati posisi kedua itu adalah ini, rumah tangga dan debu jalanan, ya kan, dengan indeks 11%. Nah, jadi pembakaran dan konstruksi itu kalau kita lihat di sini tadi, dia menempati posisi, kalau yang kedua ini ya industri ya teman-teman. Nah, kalau yang kedua industri, berarti rumah tangga dan debu jalanan ini posisinya ketiga, industri nomor 2 ya. Sedangkan pembakaran dan konstruksi ini
berarti posisinya adalah nomor 4 dan 5. Nah, berarti pernyataan di sini salah ini. Nah, keduanya ini salah. Otomatis opsi nomor 4 ini merupakan pernyataan yang benar jika yang ditanyakan pernyataan yang tidak sesuai. Maka jawabannya adalah yang D ya. Nomor 2, simpulan teks tersebut. Nah, jika teman-teman memperhatikan dan membaca teks nomor 2, teks nomor 2 ini membicarakan tentang pemanasan global. Jadi masalah yang saat ini itu kita rasakan ya, kondisi saat ini kita rasakan. Nah, pernyataan itu disampaikan di kalimat pertamanya ini. Nah, ya. Kemudian di teks ini juga disampaikan penyebabnya itu apa, kemudian akibatnya itu apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kira-kira simpulan yang tepat itu yang mana? Nah, kalau yang A ini merupakan informasi ya, informasi bacaan. Sedangkan yang B dan C ini merupakan asumsi. Nah, maka jawaban yang mengarah ke kesimpulan itu adalah opsi yang D. Itu ya. Sekarang nomor 3, teman-teman. Kalimat opini pada teks tersebut terdapat pada nomor berapa? Nah, opininya itu dapat kita temukan di kalimat ketiga. Nah, dan ditandai dengan penggunaan ini cukup mengerikan. Nah, ini kan merupakan kata penanda opininya. Kemudian nomor 5. Nah, yang ditandai dengan penggunaan kata diperkirakan. Nah, ini adalah kata penanda opininya. Maka jawabannya adalah yang C. Sekarang nomor 4. Gagasan utama teks. Nah, sekarang kita berlatih untuk mencari kalimat utamanya dahulu. Nah, kalau teman-teman membaca soal nomor 4 ini membicarakan tentang salah satu tugas orang tua, yaitu mendidik anak hingga dewasa. Nah, maka kalimat utamanya itu ada di sini. Nah, ini adalah kalimat utamanya nih. Oke, ini adalah kalimat utama. Nah, kemudian di kalimat kedua dijelaskan nih kenapa orang tua itu harus mendidik anaknya hingga dewasa. Pertama, biar anaknya itu bisa hidup mandiri. Kemudian agar anaknya itu tidak tidak bergantung kepada orang tua dan lain sebagainya. Artinya ada penjelasan lebih lanjut di sana. Artinya di kalimat nomor 2 hingga kalimat terakhir ini adalah kalimat penjelasnya. Nah, sekarang kita sudah ketemu nih kalimat utamanya. Tinggal kita cari aja opsi A, B, C, dan D manakah yang mirip dengan kalimat utamanya. Nah, yang mirip itu hanya ada di opsi A. Ketugasan orang tua dalam mendidik anak. Sekarang nomor 5. Kalimat yang menyatakan hubungan kronologis. Nah, kronologis itu adalah hubungan yang sifatnya sebab akibat ya. Kalau sebab akibat tadi, kalau sebab akibat itu kausalitas ya. Kalau kronologis itu memiliki tahapannya. Nah, seperti itu. Sedangkan yang syarat itu harus menandakan kalau ada salah satu hal yang harus terpenuhi dulu. Nah, kalau nomor 5 ini hubungan kronologisnya itu ada di kalimat pertama, yaitu ditandai dengan penggunaan kata hingga. Nah, kemudian hubungan syaratnya itu ditandai pada kata jika di kalimat ketiga. Nah, maka jawabannya adalah 1 dan 3 nih, yaitu alpha. Nomor 6. Makna kalimat bercetak miring dalam teks tersebut. Nah, kita lihat kalimat bercetak miringnya ada di sini. Nah, kalau kita sudah ketemu kalimat bercetak miringnya dan kita diminta untuk mencari makna kalimat yang sama, sekarang kita penggal dulu nih kalimat yang bercetak miring di teks bacaan. Kira-kira ada berapa poin di sana?
Nah, kalau kita memperhatikan secara detail pada bagian kalimat ini, ketika tradisi tahunan pun tak luput dari tekanan ekonomi. Nah, ya kan? Ini mewakili poin 1, saya tandai ya. Kemudian yang terdengar bukan hanya deru mesin bus atau pesawat, melainkan juga keluh kesah rakyat yang tengah mengencangkan ikat pinggang. Nah, mungkin ini membicarakan tentang biaya transportasi untuk pulang kampung itu yang semakin mahal gitu. Ini saya tandai dengan nomor 2. Nah, kira-kira dari opsi A, B, C, dan D manakah yang tepat? Jawaban yang tepat itu adalah opsi B. Nah, kalau yang tradisi tahunan yang bisa dirayakan terhambat oleh kesulitan ekonomi, ini mewakili poin nomor 1 tadi. Kemudian yang terdengar hanya keluh kesah masyarakat yang harus berhemat, ini mewakili poin nomor 2 tadi. Nah, yang ini. Sedangkan kalimat sebelumnya tadi mewakili poin 1 yang ini tadi. Nah, kenapa yang A salah? Kalau yang A ini dia lebih menekankan pada akomodasi transportasi. Ini salah. Yang C dia lebih menekankan ke berbagai moda transportasi kalimatnya. Jadi salah juga. Sedangkan yang D itu lebih mengarah kepada proses meninggalkan transportasi. Nah, ini salah. Sekarang nomor 7, ada sebuah teks bacaan. Teks bacanya ini berbicara tentang polusi di Indonesia yang terbagi menjadi 3 kategori ya di sini. Kalau teman-teman baca ada polusi udara, ada polusi tanah, dan ada polusi air di situ. Nah, sekarang kita lihat tujuannya. Tujuan penulisan teks tersebut apa? Nah, kalau teman-teman memperhatikan di kalimat pertama dia mencoba untuk menjelaskan apa itu dari maksudnya mencoba untuk menjelaskan pengertian dari polusi. Jadi polusi itu apa sih? Dijelaskan di situ. Kemudian pada kalimat keduanya ternyata dijelaskan lagi bahwa polusi itu merujuk pada pelepasan zat-zat berbahaya. Kemana? Ke lingkungan di sini. Kemudian di sini disebutkan ada polusinya itu terbagi menjadi 3 kan? Ada polusi udara, air, dan tanah. Nah, kemudian dijelaskan lagi nih, polusi udara itu disebabkan oleh apa? Kemudian polusi air itu terjadi di Indonesia disebabkan oleh apa? Kemudian ada juga penjelasan tentang akibatnya. Kemudian juga disebabkan oleh apa polusi tanah itu. Nah, ini. Nah, artinya teks ini mencoba untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa polusi itu terbagi menjadi beberapa kategori, dan teks ini juga ditekankan ataupun menyampaikan informasi tambahan dengan mengutip data. Nah, di sini. Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan seterusnya ini. Nah, ini merupakan data atau pendapat ya. Artinya teks ini kategorinya adalah teks apa? Eksposisi. Nah, kalau eksposisi ciri-cirinya dia menginformasikan ataupun menjelaskan ya. Menjelaskan atau memberitahu atau menginformasikan. Nah, yang jelas yang A ini salah. Yang A ini mendeskripsikan. Yang C ini mengajak. Kalau mendeskripsikan itu ke teks deskripsi. Kalau mengajak itu ke teks persuasi. Sekarang tinggal B dan D. Nah, kalau yang B menginformasikan tentang 3 jenis polusi yang terjadi di dunia sehingga harus segera ditangani atau diatasi pemerintah. Nah, yang B ini walaupun dia menggunakan informasi sebagai penanda teks eksposisi, tetapi ada yang salah. Salahnya di sini, di dunia. Nah, seharusnya di mana tadi? Di Indonesia, karena konteks teksnya itu ada di Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Sekarang nomor 8 teman-teman. Ada sebuah cerita ya, ada sebuah cerita bacaan. Kemudian yang ditanyakan adalah apa amanat yang tepat dari cerita tersebut.
Nah, kalau teman-teman baca nomor 8 ini berbicara tentang kisah Mutia ya. Tokohnya itu adalah Mutia. Nah, yang tidak bisa pulang kampung ya bersama adik-adiknya, padahal ibunya itu selalu menanyakan keadaannya. Nah, kira-kira amanat yang tepat itu yang mana? Berarti karena pulang kampung, berarti dia konteksnya itu berkumpul dengan keluarga kan. Nah, dan berkaitan juga dengan orang tua kita. Maka jawabannya adalah yang C. Luangkan waktu menemui orang tua walaupun sebentar. Kalau yang A itu salahnya ada di bagian sini. Nah, memberikan uang belanja ya, ini salah. Yang B itu menekankan pada bekerjalah dengan semangat. Nah, ini salah. Yang D itu berkumpul dengan saudara seperti anak-anak. Ini salah, berkumpul dengan saudaranya. Nomor 9. Bukti bahwa tokoh si sulung berwatak patuh kepada orang tua terdapat pada bagian cerita nomor berapa? Kalau nomor 9 ini, kalau saya baca tadi jawabannya ada di nomor 2. Nah, dan nomor 5. Nah, buktinya kalau si sulung itu patuh di bagian sini, kalau nomor 2. Si sulung mengangguk sambil menanamkan perkataan sang bapak dalam benaknya. Oke, berarti dia patuh ya dengan omongan bapaknya. Kalau nomor 5, si sulung memahat janji dalam hatinya. Artinya dia itu menyimpan janji dalam hatinya dan meyakini bahwa janjinya itu harus dia tepati gitu. Maka jawabannya adalah 2 dan 5 tadi, yaitu C. Nomor 10. Ada sebuah cerita lagi teman-teman. Yang ditanyakan adalah penggambaran latar dan bukti yang sesuai dengan cerita. Nah, ada di nomor berapa gitu ya. Kalau saya lihat nomor 10 ini, teman-teman tidak perlu membaca teks bacaannya. Langsung aja ke bagian identifikasi bagian tabelnya ini ya. Kita lihat nih nomor 1. Nomor 1, latar waktu pada siang hari. Buktinya matahari terasa seperti di atas kepala. Nah, ini kan menandakan kalau waktunya itu jam 12 siang, katakanlah ya. Berarti benar nih, siang hari. Oke, nomor 1 bisa. Nomor 2, latar tempat di warung. Sembari melayani pelanggan warung. Nah, ini warung nih. Berarti bisa nih. Nah, nomor 2 bisa. Sekarang nomor 3, latar suasana penuh penyesalan. Buktinya, hidup memang harus disyukuri. Nah, ini salah. Ini penyesalan, buktinya malah disyukuri. Nomor 4, latar sosial dari ekonomi atas. Berarti orang kaya ya. Aku merasa puas walaupun terlahir dari keluarga yang tak mampu. Nah, ini tidak sinkron. Maka jawabannya adalah 1 dan 2. Gitu ya. Nomor 11. Ada sebuah cerita lagi. Nah, yang ditanyakan adalah kutipan teks tersebut termasuk bagian dari apa? Nah, kalau teman-teman baca teksnya ini berbicara tentang uang THR ya, uang THR si bapak yang belum cair sehingga dia tidak bisa membelikan baju lebaran kepada anak-anaknya. Nah, di situ memunculkan yang namanya kekecewaan di wajah kedua anaknya. Kemudian anaknya itu kecewa karena mereka merasa mereka tidak akan punya baju baru di saat lebaran. Nah, berarti ini mulai memunculkan sesuatu hal yang sifatnya kompleks. Maka jawabannya adalah komplikasi. Nomor 12. Nomor 12 ada cerita lagi teman-teman. Yang ditanyakan adalah tema kutipan cerita tersebut yang tepat apa? Nah, kalau teman-teman baca nomor 12 ini bercerita tentang kisah seorang abang atau kakak yang mau pulang kampung tetapi dia merasa ragu-ragu nih. Karena apa? Karena dia belum menyelesaikan tugasnya. Nah, tugasnya apa sih? Tugasnya itu tugas akhir ya. Mungkin skripsi ini. Atau tugas akhir mata kuliah juga bisa. Nah, maka tema yang tepat itu yang mana? Yaitu yang D. Jadi kakaknya itu bimbang di bagian sini. Nah, nomor 13.
Nomor 13 yang ditanyakan adalah penggambaran watak Pak Wira, seorang yang dermawan, digambarkan melalui apa? Nah, kalau yang ini jawabannya adalah yang B, melalui tindakan. Nah, kalau kita lihat di sini, sorry, bukan tindakan ya, lebih mengarah kepada dialog kalau yang ini. Dialog antara Pak Wira dengan si Lita. Nah, di mana si Lita ini memuji kebaikan dan dermawannya Pak Wira itu. Dermawannya bukan dalam arti dia memberikan uang ya, tetapi dermawan dalam arti dia membagikan ilmu pengetahuannya secara cuma-cuma. Nah, di sini dia katakan bahwa ilmu harus dibagikan. Kalau hanya disimpan sendiri, ia tidak akan bermanfaat. Oke. Kemudian di sini dia juga menyampaikan kalau Lita itu sebenarnya berbakat. Teruslah berarti dan ajarkan juga pada yang lain. Artinya dia ingin meminta Lita itu juga menyampaikan ilmu yang ia tularkan itu dapat dipelajari juga kepada orang lain. Nah, maksudnya meneruskan ilmunya ya, ilmu yang ia pelajari. Nomor 14. Ada sebuah teks bacaan yang ditanyakan adalah penyebab konfliknya apa. Nah, kalau teman-teman baca nomor 14 ini bercerita tentang Rina yang menerima paket ya. Tetapi karena dia itu nggak sabaran, maka paketnya itu malah jatuh dan pecah. Nah, bukti penyebab konfliknya ada di bagian sini. Nah, Rina semakin penasaran dan hilang kesabaran. Dengan sekuat tenaga, Rina menarik plester tersebut dan akhirnya prak. Nah, gelas kristal yang dia beli tadi meloncat dan kemasan jatuh ke lantai hingga pecah. Nah, artinya penyebab konfliknya ada di opsi yang B. Nomor 15. Yang ditanyakan adalah ikhtisar atau intisari yang dapat kamu temukan dari teks tersebut apa? Kalau kita baca nomor 15 ini tentang AI ya. Betul tidak? Ya, tentang tren AI yang bisa mengubah gambar kita, gambar manusia menjadi seperti anime ya, atau seperti gambar yang dibuat oleh Studio Ghibli. Nah, jadi di sini kebetulan ada dua paragraf 1 dan paragraf 2. Kalau paragraf 1 itu mengatakan tren kecerdasan buatan AI semakin berkembang dalam dunia animasi, termasuk yang terinspirasi dari Studio Ghibli. Nah, kemudian nomor paragraf 2-nya, meskipun AI dapat meniru gaya visual Ghibli, AI tersebut tidak bisa menggantikan orisinalitas dalam karya mereka. Nah, kira-kira intisarinya apa? Intisari yang paling tepat itu adalah yang B. Nah, kalau yang A ini adalah informasi. Kalau yang C ini sama ya, informasi juga. Sedangkan yang D ini adalah simpulan. Nah, ini kesimpulan ya. Simpulannya ditekankan di bagian mana? Bagian sini. Nah, tanpa sentuhan manusia tidak bisa menggantikan sentuhan seni manusia pada umumnya. Nomor 16. Nah, nomor 16 ini ada sebuah sebuah cerita. Nah, yang ditanyakan adalah ringkasan cerita yang paling sesuai apa. Jadi, ceritanya ini tentang Bu Kus dan Pak Gi yang memiliki cita-cita yang sama, yaitu bersama-sama dalam berjuang melawan kemiskinan dan kebodohan ya. Nah, kemudian diceritakan juga bahwa komunikasi mereka itu sulit setelah Pak Gi mendapatkan posisi penting di pemerintahan pada masa Orde Baru. Nah, setelah lebih dari 30 tahun ya tidak bertemu, Bu Kus itu merasakan kerinduan untuk bertemu dengan Pak Gi ini. Nah, kesempatan itu akhirnya tercapai ketika Pak Gi ini menikahkan anaknya ya. Hal ini menjadi momen yang berharga bagi mereka berdua karena mereka bisa bernostalgia dan berjumpa kembali. Nah, jawaban yang paling tepat itu yang mana teman-teman? Jawaban yang paling tepat itu dan paling sesuai adalah yang D.
Nah, kalau yang A itu tidak sesuainya di sini. Dia ingin mengundang teman-teman lamanya. Nah, dia ini siapa? Masih belum jelas kan? Tadi nggak ada juga di cerita. Yang B itu kurang tepatnya di bagian sini. Karena teman-teman lamanya sudah hidup mapan dengan profesi yang berbeda-beda. Kalau yang C kurang tepatnya di bagian sini. Mereka membentuk organisasi. Nah, ini tidak ada, ya kan? Sekarang nomor 17, ada sebuah cerpen dan 4 pernyataan. Yang ditanyakan adalah cerita yang mengajarkan nilai kehidupan. Pendapat yang menguatkan hal tersebut terdapat pada pernyataan nomor berapa? Nah, kalau teman-teman baca soal nomor 17 ini, cerpennya bercerita tentang Rina yang ragu dengan impiannya sendiri. Nah, ragunya itu dia merasanya itu tujuan hidupnya itu berjalan tanpa arah gitu loh. Semua terasa berlalu dengan cepat dan terasa sangat berat. Nah, di bagian sini nih. Nah, kira-kira pernyataan yang tepat yang mana? Kita lihat nomor 1. Tokoh Rina memiliki keinginan untuk bangkit dari kegagalan hidupnya. Nah, nomor 4 ini benar ya. Kalau kita lihat di kalimat terakhir di sini. Aku rasa aku sudah siap untuk mencoba lagi. Berarti kan dia menandakan ataupun memiliki keinginan untuk bangkit dari kegagalan yang ia hadapi, gitu kan? Jadi benar nih. Nomor 2. Akhir cerita yang bahagia karena Rina berhasil mencapai semua impiannya. Nah, dia belum mencapai impiannya ya, tapi baru mencapai ataupun baru memiliki keinginan. Itu beda. Nomor 3, pesan moral tentang semangat kehidupan disampaikan secara tersirat. Tidak tersirat ya, tetapi tersurat. Nah, jadi salah di situ. Nomor 4, suasana ceria di akhir cerita menandakan tokoh Rina mulai bersemangat. Nah, mulai bersemangatnya ini kita dapat identifikasi di bagian sini. Si Rina ini perlahan senyumnya itu mulai muncul nih di wajahnya. Nah, berarti nomor 4 ini bisa. Maka jawabannya adalah 1 dan 4, yaitu B. Sekarang nomor 18. Nomor 18 ada sebuah infografis tentang ekotransport, gaya hidup baru atasi polusi. Jadi eko itu artinya lingkungan ya. Transport itu transportasi. Jadi transportasi yang ramah lingkungan. Nah, intinya seperti itu. Ada beberapa informasi di sini. Kemudian ada ilustrasinya juga ya. Di sini dikatakan sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, edukasi tentang ekotransport menjadi hal penting. Ekotransport tidak hanya mengacu pada kendaraan listrik dan tenaga terbarukan. Gaya hidup tersebut juga mencakup moda transportasi publik, bersepeda, berjalan kaki, serta perencanaan kota yang mendukung mobilitas yang lebih bersih. Nah, ada 4 pernyataan. Pertanyaannya adalah, berdasarkan infografis tersebut atau informasi dalam teks, pernyataan yang mendukung penerapan ekotransport itu apa? Nomor berapa? Kita lihat nomor 1. Sektor rumah tangga merupakan penyumbang polusi terbesar di Indonesia, sehingga konsep ekotransport harus fokus pada aktivitas domestik. Nah, di sini tidak menekankan pada sektor rumah tangga ya, tapi semuanya nih, termasuk perkantoran juga. Berarti juga tidak berfokus pada aktivitas domestik saja. Jadi salah. Nomor 2, mengoptimalkan berjalan kaki atau penggunaan sepeda untuk beragam aktivitas dengan perjalanan jarak dekat. Ya, betul. Nomor 3, memanfaatkan transportasi umum untuk perjalanan jarak jauh. Dapat meminimalisasi jumlah kendaraan pribadi sehingga bisa mengurangi polusi. Kalau yang ini penggunaan transportasi umum untuk bepergian jarak jauh. Ini ya. Oke. Ini bisa juga nih, nomor 3 nih kalau menurut saya. Nomor 4, ekotransport hanya dapat diterapkan dengan beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik tanpa solusi mobilitas lainnya. Nah, ini tidak hanya bergantung pada kendaraan listrik ya, tapi pada tenaga terbarukan lainnya juga. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3 menurut saya. 2 dan 3 itu ada nggak?
Ada yang C. Nomor 19, ada sebuah poster tentang junk food. Junk food nikmat belum tentu sehat ya. Nah, ada 4 pernyataan. Pertanyaannya adalah solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengurangi konsumsi junk food adalah pernyataan nomor berapa? Nah, nomor 1 kita lihat. Sekolah mengadakan program edukasi gizi dan pola makanan sehat melalui kegiatan kelas maupun seminar. Oke, ini bisa kita terima. Nomor 2, sekolah memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk membawa makanan dari luar tanpa pengawasan. Nah, ini salah. Membawa makanan dari luar tanpa pengawasan. Bisa jadi makanan yang dia bawa itu adalah junk food juga. Jadi salah nih. Nomor 3, sekolah menyajikan makanan sehat dan bergizi di kantin serta mengurangi penjualan makanan cepat saji. Ya. Nomor 4, sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk membiasakan anak-anak sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Nah, ini juga sebenarnya pernyataan yang benar ya. Kalau kita lihat di sini 1, 3, dan 4. Jadi 1, 3, dan 4. Nah, maka jawabannya antara B dan D nih. Tetapi kalau misalnya ini pernyataan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah, nah nih pihak sekolah, maka yang nomor 4 ini masih bisa menjadi sebuah tanda tanya. Jadi kemungkinan jawaban yang paling tepat itu yang B. Nomor 20, ada 2 cerita yang ditanyakan adalah perbedaan pola pengembangan kedua kutipan cerita tersebut apa? Nah, kalau kita lihat di sini jawabannya itu adalah yang A ya. Kalau menurut saya, kutipan 1 itu dikembangkan dengan deskripsi latar, sedangkan kutipan 2 dikembangkan dengan pengenalan konflik. Nah, kita lihat di sini. Jadi, cerita 1 itu membicarakan tentang ini, bangunan nih. Bangunan yang masih kokoh berdiri. Ya kan? Karena apa? Karena dia menjelaskan tentang rumah itu terbilang kecil. Kemudian ada 3 kamar, lantainya, warna cat dindingnya sudah mulai kusam dan lain sebagainya. Jadi dia menjelaskan tentang bangunan. Bangunannya itu apa? Bangunannya adalah rumah. Ya. Kalau yang nomor 2 atau cerita 2 ini tentang konflik ya, pengenalan konflik. Nah, konfliknya tentang apa? Konfliknya adalah tentang surat pemutusan hubungan kerja. Ya, ada di bagian sini nih pengenalan konfliknya. Itu ya. Nomor 21, ada 2 puisi. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan majas. Oke, ini salah ya penempatannya ya. Nah, jadi bisa membuat saya bingung tadi. Perbedaan penggunaan majas yang dominan dalam kedua puisi tersebut apa? Nah, kalau kita lihat di sini, puisi yang pertama ya, bagian sini. Ada polisi tidur yang menghadang. Nah, polisi tidur itu kan benda mati ya. Kemudian dia dapat menghadang. Nah, menghadang itu aktivitas yang bisa dilakukan manusia. Jadi ini adalah personifikasi. Ya kan? Yang personifikasi yang mana? Yang ini. Nah, jadi jawabannya cuma B nih. Kita lihat dulu tapi yang puisi 2-nya. Puisi 2-nya dia menggunakan hiperbola nih. Nah, sini. Cintaku padamu tak akan pernah berkurang. Nah, lebay kan ini. Kemudian rintangan apapun pasti kulalui. Ombak besar akan kuseberangi. Banjir bandang akan kuhadapi. Gunung meletus akan kuhadang. Jadi ini hiperbola semua ini. Nomor 22. Ada sebuah cerita atau teks tentang dampak minuman berpemanis. Nah, pertanyaannya adalah alternatif perbaikan penggunaan istilah itu apa? Nah, kalau yang ini jawabannya adalah yang ini ya, 1 dan 3 menurut saya. Jadi kontekstual itu ada di sini. Nah, kontekstual, kemudian stigmatisasi itu ada di sini. Nah, kenapa kontekstual diganti dengan konteks? Ya, kita bedakan dulu nih
pengertian antara keduanya. Kalau konteks itu adalah keadaan, artinya kalau kontekstual itu adalah sifat sesuatu terkait dengan keadaan. Nah, kita lihat di sini. Cuma kalau kita bicara dalam konteks minuman, nah berarti tentang keadaan minuman nih, bukan membicarakan tentang sifat minuman. Jadi berbeda nih maksudnya. Maka kontekstual ini salah, kita ganti dengan konteks. Kemudian stigmatisasi. Nah, stigmatisasi itu adalah proses pemberian label. Seharusnya kita ganti dengan stigma, yaitu labelnya. Nah, label berat badan ini kan label. Nih pengecualian dalam masyarakat. Depresi, kepercayaan diri ini adalah label yang melekat pada diri seseorang. Kalau stigmatisasi itu adalah proses pemberian labelnya. Mungkin caranya itu dengan cara apa? Meledek atau dengan cara menjatuhkan, menghina dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, sekarang kita ke 22. Ada ini ya, 23 nih ya. Oke, kita lihat dulu. Ya, betul, 23. 23 ini ada sebuah ilustrasi ya, dan mana iklan yang tepat gitu ya. Nah, ilustrasinya di sini adalah Dani ini ingin membuka jasa permak pakaian dari rumah dengan alat jahit peninggalan ayahnya. Nah, di mana dia akan membuka jasa mengecilkan, mengganti, memasang, resleting, dan permak lainnya. Nah, kemudian ia membuat iklan untuk ditempel di depan rumah, dibagikan melalui pesan singkat kepada tetangga dan lain-lain. Nah, maka iklan yang tepatnya mana? Iklan yang tepat itu adalah yang D. Nah, menerima jasa permak nih, mengecilkan, mengganti pasang, resleting, kancing dan lain sebagainya. Kalau yang A itu lebih mengarah kepada penyewaan, persewaan baju adat nih. Kalau yang C itu cetak spanduk. Kalau yang B ini lebih ke arah jasa desainnya. Nah, jadi yang lebih tepat adalah yang D. 24. Ada 2 teks bacaan ya. Teks 1 dan teks 2. Pertanyaannya adalah perbedaan kedua berita tersebut apa? Nah, kalau kita identifikasi tadi nomor ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Jenis strategi dalam menghadapi arus baliknya. Nah, kita lihat di teks 1. Strateginya apa sih? Strategi yang ditekankan di sini adalah di mana PT ASDP Indonesia Ferry menyiagakan sebanyak 30 kapal di lintasan Merak Bakahuni dan 31 kapal untuk arah sebaliknya guna mendukung kelancaran perjalanan pemudik. Nah, jadi menyiapkan transportasi kapal laut yang banyak. Kalau teks 2 dia menekankan pada pemberlakuan sistem one way atau jalan satu arah nih, satu jalur nih. Kemudian selain one way juga mengatur kontraflow, dua lajur ya. Nah, jadi kalau yang teks 1 itu konteksnya di laut, kalau teks 2 itu konteksnya di darat ya. 25. Teks tersebut akan menjadi teks yang padu jika bagian rumpang dilengkapi kalimat apa? Nah, kalau yang ini jawabannya adalah yang yang A. Oleh karena itu, ya, setelah Idul Fitri, masyarakat Indonesia terutama di Jawa merayakan tradisi kupatan. Nah, karena kalimat sebelumnya itu menjelaskan tentang kupatan, ya kan? Kalau yang B itu salahnya di sini. Secara umum, tradisi kupatan memiliki makna filosofis bagi masyarakat di Jawa, terutama pada pembuatan ketupatnya. Nah, ini salah nih. Dia tidak menjelaskan tentang proses pembuatannya ya. Kurang tepat di situ. Yang C, jadi tradisi ini penting dilestarikan agar tidak hanya dikenal sebagai perayaan semata, tapi juga sebagai warisan Islam Nusantara. Nah, ini juga salah. Tidak menekankan Islam Nusantara. Yang D, dengan demikian tradisi kupatan dirayakan bersama-sama di musola, di masjid, dan di lapangan. Nah, ini juga salah. Selama 6 hari berturut-turut ini juga salah. Nah, maka yang tepat adalah yang A. 26. Ada sebuah gambar
di mana ada ilustrasi juga di situ. Di mana dari gambar tersebut ilustrasinya adalah sekelompok remaja ini berusaha untuk memperkenalkan kacang benguk pada kalangan muda dengan mengelolanya menjadi canguk kekinian. Nah, dari gambar tersebut kalimat iklan bermajas yang paling sesuai yang mana? Nah, satu-satunya dari 4 opsi ini yang menggunakan majas itu hanya opsi B. Di mana majasnya? Majasnya di sini. Menggoyang lidah. Nah, ya kan? Canguk ini. Nah, canguk siap menggoyang lidah. Canguk ini kan benda mati ya. Tapi dia bisa menggoyangkan nih. Berarti menggunakan majas personifikasi. 27. Pertanyaannya adalah agar teks menjadi kohesi dan koheren. Jadi kohesi dan koheren itu adalah keterkaitan ataupun keterhubungan antar kalimat antar bagian gitu ya, agar menjadi kalimat atau paragraf yang padu. Perbaikan yang tepat untuk kalimat bercetak miring pada teks tersebut apa? Nah, kita lihat di sini kalimat pertamanya. Pencopetan hal yang sering terjadi, terutama di tempat ramai dan wisata. Para pencopet selalu mencari cara baru untuk melancarkan aksinya. Berarti membicarakan tentang modus pencopetan. Nah, maka kalimat yang bercetak miring itu kita ganti dengan kalimat yang C. Banyak cara untuk menghindari aksi pencopetan yang sangat merugikan ini. Nah, kemudian di kalimat sini ditekankan kan, salah satu cara paling sederhana. Nah, jadi sinkron dia antara yang C dengan kalimat selanjutnya. Oke, jadi jawabannya C. Nomor 28. Agar masyarakat tergerak untuk bijaksana mengkonsumsi makanan, kalimat poster yang sesuai untuk dipasang adalah nomor berapa? Nah, kita lihat ilustrasinya. Nomor 28 ini ilustrasinya tentang makanan bergizi yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Nah, kalimat poster yang sesuai itu yang nomor 2 dan nomor 4. Ya kan? Maka jawabannya adalah yang ini, 24 itu C. Nah, kalau nomor 1, makanan bergizi adalah kunci hidup sehat. Belum tentu ya. Bisa dengan beraktivitas olahraga juga bisa. Yang nomor 3, gizi seimbang membuat pikiran tenang. Bisa tidak juga. Masih relatif itu ya, tergantung. Nomor 5, makanan porsi besar tubuh jadi kekar. Nah, ini justru bisa ini ya, menambah berat badan ya. Bisa jadi yang paling banyak dimakan itu yang karbohidrat atau yang banyak gula. Justru nanti akan menimbulkan penyakit. 29. Ada sebuah tabel tentang khasiat kopi hitam, ada kandungannya, ada manfaatnya, dan ada dampaknya. Nah, sekarang kita mencari jawaban yang tepat antara A, B, C, dan D. Nah, kalau kita lihat ya, dari opsi A dulu deh. Nah, yang A ini kurang tepat. Kalau berdasarkan hasil identifikasi saya tadi, salahnya itu ada di bagian di sini. Nah, trigonilin, ya mungkin itu ya bacanya ya, memiliki sifat antimikroba dan menjaga keseimbangan elektrolit. Nah, mendukung kesehatan otot dan jantung serta mencegah kram otot. Nah, salahnya di bagian mana? Salahnya di sini. Nah, kita lihat nih, trigonelin ini apakah menjaga keseimbangan elektrolit? Nah, ini. Apakah menjaga keseimbangan elektrolit? Tidak ya. Justru yang menjaga keseimbangan elektrolit itu adalah mineral. Nah, ini. Ya kan? Jadi salah. Yang B. B itu salahnya di sini. Asam klorogenat bertindak sebagai antioksidan yang membantu melawan infeksi dan meningkatkan konsentrasi. Nah, kita lihat nih asam klorogenat nih. Apakah melawan infeksi? Nah, tidak ya. Yang melawan infeksi itu ini. Nah, trigonelin tadi. Maka salah. Yang C. Yang C itu salah juga. Salahnya di bagian sini.
Nah, kafein dalam kopi dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit. Nah, tadi elektrolit kan ada di sini. Nah, elektrolit itu adalah untuk antimikroba dan mendukung kesehatan otak, membantu menjaga kesehatan otak ya. Berpotensi meningkatkan konsentrasi dan melawan infeksi. Jadi, salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Terakhir, nomor 30. Nomor 30 ini ada sebuah teks bacaan ya. Teks bacanya ini tentang prosedur membuat es buah ya. Tetapi di bagian akhirnya, nah, di sini ternyata siswanya itu tidak dalam praktik membuat es buahnya itu tidak melakukan langkah mencuci buah-buahan terlebih dahulu. Nah, ini ya kan. Kemudian jawaban yang tepat ataupun pernyataan yang tepat terkait dengan kondisinya itu apa yang dianjurkan oleh bukti. Jawaban yang paling tepat itu adalah di nomor ini. Nih, nomor 2 dan nomor 4. Nah, kalau nomor 1, buah-buahan yang tidak dicuci oleh anak-anak akan tetap bersih karena akan dipotong dalam ukuran kecil. Nah, ini salah ya. Ini bisa menimbulkan penyakit ya, nomor 1. Sekarang nomor 3, ukuran buah yang dipotong besar lebih enak dan mengenyangkan ketika dinikmati karena bentuknya lebih seragam. Justru sulit untuk dikonsumsi ya kalau ukurannya sangat besar. Maka jawaban yang paling sesuai itu adalah 2 dan 4. Maka jawabannya adalah yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang C ya. Nah, itu ya. Oke teman-teman, itulah pembahasan soal TPM ketiga literasi bahasa Indonesia dari Kota Yogyakarta paket B ya. Nah, jika teman-teman ingin membahas ataupun ingin melihat pembahasan paket A, silakan cek di playlist ASPD tahun 2025. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.